Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Beberapa Pengembangan Landasan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada dosen pengampu Dr. Anda Rosdiana Sregar MPD yang telah membimbing kami dalam diskusi ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Vika Salsabila Amar, dengan NIM 22111111018 sebagai ketua dan moderator. Selanjutnya ada Natasha Banawati dengan NIM 22131111043 sebagai notulen dan pemateri 1. Yang terakhir ada Maria Aulia Pratama Sinaga dengan NIM 221311049 sebagai pemateri kedua. Pembahasan pertama ada permasalahan umum. Berkenaan dengan pemilihan bahan ajar ini, secara umum masalah dimaksud meliputi yaitu yang pertama, cara penentuan jenis materi, yang kedua, ruang lingkup, yang ketiga, urutan penyajian, yang keempat, perlakuan treatment terhadap materi pembelajaran, yang kelima, memilih sumber di mana bahan ajar itu didapatkan. Sedangkan masalah yang sering dihadapi guru berkenaan dengan bahan ajar yaitu yang pertama, guru memberikan bahan ajar atau materi pembelajaran terlalu luas atau terlalu sedikit. Yang kedua, terlalu mendalam atau terlalu dangkal. Yang ketiga, urutan penyajian yang tidak tepat. Yang keempat, jenis materi bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kelima, berkenaan dengan buku sumber sering terjadi setiap ganti semester atau ganti tahun ganti buku. Materi selanjutnya, konsep dasar pengembangan bahan ajar. Yang pertama, hakikat bahan ajar. Sugiarto menjelaskan bahwa buku ajar merupakan buku yang disusun untuk kepentingan proses pembelajaran, baik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian atau hasil dari sebuah pemikiran tentang suatu atau kajian bidang tertentu yang kemudian dirumuskan menjadi bahan pembelajaran. Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa bahan ajar atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar bersifat sistematis, artinya disusun secara urut sehingga memudahkan peserta didik belajar. 2. Peran bahan ajar. Bahan ajar sangat penting, artinya bagi pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar akan sulit bagi pendidik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Demikian pula, tanpa bahan ajar akan sulit bagi peserta didik untuk mengikuti proses belajar di kelas. Apalagi jika pendidiknya mengajarkan materi dengan cepat dan kurang jelas, mereka dapat kehilangan jejak tanpa mampu menelusuri kembali apa yang telah diajarkannya. Oleh sebab itu, bahan ajar dianggap sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan, baik oleh pendidik maupun peserta didik, sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Yang ketiga, asas perkembangan bahan ajar. Asas perkembangan bahan ajar terbagi 4, yaitu asas filosofi, asas psikologi, asas pendidikan, dan asas kebahasaan. Selanjutnya ada analisis desain pengembangan model. Yang pertama, ragam pengembangan model. Pengembangan model pada prinsipnya dilakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang terjadi akibat adanya perbedaan karakteristik, situasi, dan kondisi lingkungan. Demikian pula model-model sebelumnya dikembangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan sekaligus memberi solusi pada penyelesaian permasalahan yang ada. Perubahan zaman yang terjadi secara cepat melahirkan berbagai permasalahan baru. Kondisi itu membuat manusia selalu berhadapan dengan berbagai kebutuhan atau masalah. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah yang terjadi itu yang mengharuskan pentingnya model dikembangkan secara terus-menerus. Yang kedua ada model Borg and Gould. Pada model ini terdapat 6 tahap. Yang pertama, tahap research and information collecting. Yang kedua, tahap planning. Yang ketiga, tahap develop preliminary form of product. Yang keempat, tahap main product revision. Yang kelima, tahap operational field testing. Yang keenam, tahap final revisi produk.
3. Model Dick and Kerr, 4. Model CAM, 5. Model Azure, 6. Model AD, 7. Model prosedur pengembangan sistem instruksional, 8. Model pengembangan instruksional, 9. Model 4D, Define, Design, Develop, dan Disseminate, 10. Model Hanafin dan Page. D. Desain model pembelajaran aktif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, desain model pembelajaran aktif pertama. Kedua, paradigma desain model pembelajaran aktif. 3. Implementasi model pembelajaran aktif. D. Desain model dalam pengembangan bahan ajar. Pertama, model pengembangan instruksional. Pada dasarnya, model pengembangan instruksional sama dengan model pengembangan pembelajaran lainnya. Model pembelajaran instruksional dibangun berdasarkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. E. Prosedur sederhana pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada tahap analisis. Pada umumnya, kegiatan pengembangan bahan ajar rata-rata tahap awal yang dilakukan berupa kegiatan menganalisis perilaku awal peserta didik sebagai objek pengembangan. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan dan kemampuan awal di bidang ilmu atau mata pelajaran yang akan diberikan. Seberapa jauh peserta didik telah memiliki pemahaman isi bahan ajar. Di samping itu, karakteristik peserta didik sangat urgen dikenal di awal, baik berkaitan dengan demografi peserta didik, faktor usia, bahasa yang digunakan, latar belakang ekonomi keluarga, dan sebagainya. Yang kedua ada tahap perencanaan. Perencanaan yang baik akan dapat menentukan keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. Sehingga sering kita dengar istilah salah dalam merencanakan berarti telah merancang kegagalan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan perancangan merupakan suatu kegiatan yang sangat urgen dalam menentukan arah dan tujuan dalam kegiatan pengembangan bahan ajar. Yang ketiga ada tahap pengembangan. Setelah tahap perencanaan tersebut, tahap paling penting lainnya adalah melakukan pengembangan bahan ajar itu sendiri. Tahap pengembangan ini merupakan inti dari tahap lainnya. Tahap sebelumnya merupakan prasyarat sementara. Sementara tahap berikutnya adalah tahap finalisasi. Jadi, semua tahap itu memiliki signifikansi dan urgensi masing-masing. Yang keempat ada tahap evaluasi dan revisi. Evaluasi dan revisi dimaksudkan untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak. Reaksi yang diberikan pihak lain merupakan masukan berharga untuk memperbaiki bahan ajar. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam mengevaluasi bahan ajar, yaitu telaah ahli materi, uji coba satu-satu, yang ketiga uji kelompok kecil, dan yang keempat uji lapangan. F. Aspek penting dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada aspek-aspek penulisan bahan ajar. Berdasarkan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang selanjutnya disebut buku teks adalah buku acuan untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestis, dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Permendiknas di atas menunjukkan bahwa bahan ajar yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau acuan belajar bagi peserta didik adalah bahan ajar yang dirancang dan dikembangkan secara sistematis untuk pemenuhan kebutuhan pelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata ajar bidang ilmu dan jenjang pendidikan. Yang kedua ada aspek-aspek pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar memiliki peran penting dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai acuan yang digunakan oleh peserta didik maupun oleh pendidik bagi peserta didik bahan ajar, menjadi acuan yang diserap isinya sehingga dapat menjadi pengetahuan, dan bagi pendidik bahan ajar ini menjadi acuan dalam menyampaikan keilmuannya. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Dalam mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Yang keempat ada perwajahan atau pengemasan.
Perwajahan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam suatu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Yang kelima, kelengkapan komponen. Komponen pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap proses pembelajaran adalah bahan atau buku ajar, sehingga banyak pendidik yang mengajar dengan mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam buku atau bahan ajar. Setelah mengetahui masalah dan pembahasannya, maka ada solusi permasalahan dari itu semua, yaitu sehubungan dengan itu perlu disusun rambu-rambu pemilihan dan pemanfaatan bahan ajar untuk membantu guru agar mampu memilih materi pembelajaran atau bahan ajar dan memanfaatkannya dengan tepat. Buku-buku teks pelajaran merupakan bahan ajar yang paling dominan dimiliki oleh sekolah tersebut. Jenis bahan ajar lainnya adalah buku referensi, diktat, dan modul. Buku referensi menjadi acuan bagi para guru dalam menulis karya ilmiah yang berhubungan dengan pembelajaran maupun menjadi rujukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan. Modul-modul yang digunakan oleh guru bahasa Indonesia merupakan bahan ajar dengan pendekatan yang lebih implementatif sehingga para siswa lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru bahasa Indonesia. Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan model pembelajaran adalah suatu rencana mengajar yang melibatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru, siswa, sumber belajar yang digunakan di dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan terjadinya belajar pada siswa. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang merisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Selesailah pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.